Halo teman-teman. Akhirnya update lagi setelah ini hari ke-23 gua no sugar. Dan hari ini spesial dalam rangka bulking setelah berhasil cutting. Sekarang gua datengin salah satu personal trainer terkenal se-Jakarta. Anak stand up juga, anak stand up Jakarta Pusat, namanya Fajar Otot. Fajar Otot. Fajar Otot. Fajar Otot. Spesial didatengin karena gue pengen bulking nih, Bulking, gitu. bulking. Terus. Bulking. Setelah berhasil menurunkan berat badan sekitar hampir 4 kilo lebih. Sudah berapa lama? Ini 20 ya 20 23 hari. 23 hari. 23 hari 4 kilo. Iya, 4 kilo. Apresiasi. Cuma no sugar doang. Apa pendapat lu soal no sugar? Pendapat gue tentang no sugar. Buat siapa nih? Pendapat lu sebagai Fajar ini udah jadi personal trainer untuk bulking, untuk fitness tuh udah berapa lama? Udah 8 tahun. 8 tahun itu ngajar di tempat-tempat fitness ya? Tempat-tempat fitness, sekarang freelance di rumah-rumah. Langsung datang ke klien Langsung rumahnya? klien gua Oke, di oke. rumah-rumah. Oke, kalau mau tahu kesehariannya gimana silahkan follow Instagramnya di Fajar Otot ya. Aneh-aneh kontennya sih, tapi ya udahlah. Bagus badannya soalnya udah terbukti. Betul. Balik lagi Jar, menurut lo Oke. gimana soal no sugar? Kenapa no sugar itu penting buat orang-orang yang mau nurunin berat badan? Ya, kalau untuk pentingnya semua untuk diet itu penting. Ada no sugar, ada plant based, ada keto, ada intermittent fasting. Itu banyak banget tuh variasi untuk dietnya. Nah, kalau yang untuk no sugar itu jauh lebih cepat. Karena kenapa? Karena no sugar itu memang semuanya kayak mengikat lemak, ya kan? Mengikat air. Jadi begitu teman-teman mengurangi kadar gula, itu akan dengan cepat si fat dan si karbonya itu turun cepat di tubuh teman-teman sendiri. Kurang lebihnya begitu. Itu jauh gue kan digabung ya. Kalau gue nih kayak no sugar juga, intermittent fastingnya juga karena ya kan gue mulai makan tuh misalnya gue terakhir makan jam 9 ya, jam 9 malam atau misalnya jam berapa, pokoknya setelah itu gue hitung sekitar 12 jam plus ditambah 2 jam, setelah itu baru gue makan lagi gitu. Oh, lu 12 jam lu? 12 jam. Itu ya bagus lu 12 jam untuk pemula lu. Ya 12 jam plus misalnya gue tambah lagi, gue tambah 2 jam lagi jadi 14 jam gue gitu. Gitu. Pantesan lu cepet ya? Iya gitu. Dia sama gula juga lu. Sama gula juga. Jadi gua kombinasin lah gara-gara gua lihat video dry, dan alhamdulillah nih banyak yang nanya-nanya gitu. Kok bisa secepat itu? Apakah cuma dengan diet aja cukup? Nah, cukup nggak cuma dengan diet doang tanpa olahraga? Kalau kita ngomong cukup dengan diet untuk nurunin berat badan, memang cukup. Tapi kalau untuk menaikkan metabolisme, biar kita nggak lemas, biar tubuh kita nggak drop, itu ada baiknya itu langsung sama olahraga juga, dibarengi olahraga. Kalau nggak sama olahraga, cepet lagi nggak naik berat badan nih? Cepat lagi. Lebih cepet ya? Karena kebakarnya itu lebih lambat lama-lama. Karena metabolismenya kalau kita nggak olahraga, teman-teman, kalau nggak olahraga metabolismenya makin turun. Karena tenaga kita, metabolisme kita semakin turun. Kalau nggak dilatih itu semakin turun juga tuh. Makanya orang yang diet nggak olahraga itu lemas-lemas biasanya. Lemas-lemas. Iya. Makin lemas dia, kelihatannya kurang fresh. Kalau ditambah olahraga mukanya makin fresh, metabolisme makin bagus. Jadi aktivitas seharian tuh makin aktif. Soalnya energi nggak simpen ya gitu. Betul. Jadi terbakar terus akhirnya tubuhnya malah semakin aktif otot-ototnya. Betul. Gitu. Karena otot itu salah satu mesin yang paling bagus untuk membakar lemak bagian tubuh. Semakin ototnya berkembang, itu semakin bagus pembakaran metabolisme kita. Nah, semakin bagus pembakaran metabolisme, apa yang terjadi? Yang terjadi yang kita makan udah kebakar ke bagian otot sama bagian semuanya. Ya, jadi fat yang udah kita makan itu kebakar jadi otot. Kalau kita latihan beban. Makanya latihan beban kayak Yuda. Jadi diet aja nggak cukup ya? Diet aja nggak cukup. Buat teman-teman yang mau diet aja itu nggak cukup banget. Karena diet itu memang bagus untuk nurunin berat badan, tapi paling bagus adalah diet dibarengi sama olahraga. Itu paling benar.
Jadi nggak diet sih iya, jadi badannya kurus tapi ngegelambir gitu ya. Ngegelambir. Yang pastinya sih yang pertama lemas. Oh, lemas. Gairah untuk aktivitas kurang. Oke. Ke muka kurang fresh, kayak sakit. Nah, dibarengin olahraga makin fresh, makin segar. Oke. Metabolisme makin bagus. Itu sebenarnya prosesnya lama nggak sih, Jack? Untuk dari sorry, salah pertanyaannya. Apakah harus diet dulu baru olahraga atau bisa dibarengi berdua? Nah, tergantung. Ada lagi nih. Ada orang yang suka diet dulu, nunggu dia turun misalnya let's say 5 kilo. Iya. Turun 5 kilo dulu karena terlalu berat. Ada case klien gue nih. 115 kilo. Anjir, 115 kilo itu obesitas. 1 ton orang itu. 1 ton. Nah, gua sarankan untuk diet dulu untuk minimal 5 kilo. 5 kilo kita hitungnya let's say kayak lo 22 hari atau 1 bulan. Diet dulu. Nah, kalau yang nggak obesitas, kita saranin memang harus latihan dulu. Latihan dulu. Ya. Takutnya kalau kita obesitas langsung di bareng latihan, takutnya cedera bagian yang join kayak di patella dengkulnya, kayak gitu-gitu resiko untuk itu. Nah, kalau yang bukan obesitas lebih baik olahraga dulu. Karena kalau olahraga kita kalau nggak jaga makan agak nyesel, kok gue udah olahraga nggak jaga makan ya. Iya, jadi nggak bisa satu pola itu disamakan ke semua orang. Iya betul, karena level fitness orang beda-beda. Iya betul. Ada yang obesitas nggak bisa langsung olahraga langsung, harus diet dulu. Gitu. Jadi kita sesuaikan, namanya personal trainer harus menyesuaikan level fitness seseorang, nggak bisa dipaksa-paksain. Kalau lu pribadi hitungannya lu tuh dari kurus dulu jadi bulking atau lu dari gemuk ke jadi badannya? Nah, kalau gua dari kurus dulu. Dari kurus. Inilah hebatnya orang-orang kurus nih. Kalau kita bisa nilai orang kurus sama orang gemuk lebih cepetan mana yang dapat hasil? Orang kurus. Iya betul. Karena orang kurus cukup mengangkat beban aja, makan banyak, dia udah pasti bulking. Soalnya kadar lemaknya di bawah 10%. Betul. Kadar lemaknya di bawah 10% dan BMR-nya, BMR itu basal metabolisme rate rata-rata si orang underweight itu jauh lebih gede BMR-nya. Iya. BMR-nya bisa sampai 2000. Dan jadi kebakarnya lebih cepet tuh. Makanya orang-orang yang kurus kalau mau makan apa aja nggak akan gemuk-gemuk. Kecuali dia olahraga. Ya, betul. Nah, lu waktu bulking apa yang lu makan? Yang gua makan yang pertama Waktu sumber bulking. protein. Sumber proteinnya dari dada ayam, dari telur. Kalau misalnya masih kurang, gua tambahinnya dari whey atau dari kreatin. Dari kreatin. Tapi kalau untuk teman-teman yang pemula itu bisa dari dada ayam dulu. Dada ayam atau sumber dari putih telur. Oke. Tubuh tuh ada ini nggak sih maksimal protein yang bisa diterima? Kayak misalnya apakah ada orang yang keracunan protein karena kebanyakan gitu? Ada nggak sih? Nah, ini balik lagi nih, tergantung metabolisme balik lagi nih. Tapi untuk standarnya itu untuk ngebulking 2 kali lipat badan kita. Itu yang terima. Misalnya let's say lu berapa badannya? Gua sekarang 58. Taruhlah 60 ya, berarti 120 gram. Harus 120 gram. Nah, itu yang cukup. Kalau misalnya lu lebih dari situ, ya udah itu nggak keproses. Gitu. Jadinya air kencing doang. Betul. Iya kan? Iya bisa jadi ya, itu, bisa jadi air kencing, bisa jadi pup. Ya kan? Yang keterima itu cuma 2 kali lipat badan kita, itu protein. Tapi nggak ada yang keracunan kebanyakan protein, nggak ada. Katanya kalau kebanyakan protein bisulan, kebanyakan makan telur bisulan gitu. Keracunan itu tergantung genetik. Ada yang bisulan, makan telur, ada yang jerawatan. Iya. Nah, itu balik lagi ke genetik. Nah, genetik itu bisa ketahui ketika kita lagi konsumsi makanan yang kita makan. Jadi sebenarnya malah jarang ya hal-hal kayak gitu. Apa gimana? Jarang orang kebanyakan protein akhirnya bisulan gitu. Emang itu genetik doang? Iya. Kayak gue makan telur nggak ada. Nggak bisulan. Tergantung soalnya dia makan telur tapi dikeluarin lagi. Iya. Dikeluarin lagi. Protein maksudnya, protein. Bukan. Dia udah nikah ya teman-teman, udah nikah. Anak lu berapa? Anak gua 2, istri gua 1, suami gua 1. Iya. Gitu. Nah, kan gua nih berhenti berarti no sugar itu udah termasuk berhenti nasi juga. Oke. Berarti tepung-tepungan juga. Dalam rangka gua bulking ini apakah gua harus makan nasi lagi atau enggak menurut lu?
Nah, kalau itu lebih bagus kalau mau bulking masukin karbo, tapi karbonya dari nasi merah. Oh, dari nasi merah. Atau ubi-ubian. Oh. Nah, kalau lu cutting terus, lama-lama underweight. Oh. Underweight tuh terlalu kurus. Oh, udah mulai ngerasa terlalu kurus ya? Iya. Karena standarnya itu untuk cowok itu tinggi badan dikurang 100. Oke. Itu standarnya untuk ideal body cowok tuh. Gua 65 dong harusnya. Iya, kalau cewek tinggi badan dikurang 110 idealnya. Oke. Kalau kita ngomong ideal ya, kalau lu udah 65, kalau lu di bawah itu ya lu baginya ke situ. Oke. Kalau lu udah bagi ke 65, udah pasti lu mulai lebih percaya diri, pakai bajunya lebih ketat-ketat. Enggak. Emang gua ini akpol. Nggak lebih pas aja, pas kalau kita pakai baju. Gua nggak mau kayak anak pelayaran gua. Anak pelayaran kan gitu ketat-ketat semua anjing. Anak pelayaran. Bener. Luar biasa loh. Jadi menurut lu gua mulai sekarang harus malahan nambahin karbo. Iya, nambahin karbonya tapi lu yang itu nasi merah. Oh, bukan nasi putih. Iya, kalau nasi putih jangan dulu. Oh, jangan dulu. Ya, nasi merah dulu. Kalau nasi putih kalau lu mau di siangnya aja, tapi malamnya jangan. Tapi porsinya ya sedikit aja. Buat energi. Gula lu? Kan gua no sugar sama sekali nih. Apakah gua tetap kayak misalnya gua nggak minum es teh manis apa sekarang gua udah boleh yang manis-manis karena gua udah cutting gitu apa gimana dulu? Kalau untuk gula, bagusnya adalah lu tetap kontrol si gulanya. Itu bagus tuh. Tapi tetap nasinya tetap masuk. Jadi gua udah gulanya tetap kurangin. Tetap kurang. Bukan lu kurangin dulu. Gua kan no. Ya bagus lah. Apa? Gua tetap lanjutin no-nya. Iya. Tapi tetap karbonya lu masukin. Jadi akhirnya apa? Lean bulking. Lean bulk. Jadi lu ngebak enggak dirty bulking. Itu bagusnya gitu sih. Ya, ada istilahnya namanya dirty bulking tuh kayak ya gua mau gemuk tapi gua makan semuanya. Ya, itu dirty bulking. Dirty bulking. Tapi kalau misalnya lean bulking itu memperhatikan pola makan juga. Jadi yang dimasuk itu nggak sembarangan. Yang dimasuk itu protein. Betul. Lemak dan lemak sehat. Lemak sehat. Bukan lemak yang kayak dari gorengan, lemak dari tetelan, dari kulit itu lemak tuh nggak sehat itu. Tapi enggak lah, kulit dompet nggak ada lemak. Wah, lemaknya di dalam. Ini lu rencananya mau bulking atau mau cutting nih? Lu sendiri? Cutting kan udah gua. Udah cutting. Berarti lu dari 58 sekarang nih? Iya, dari sebenarnya gua tuh awal ngerasa gua buncit banget tuh sebenarnya 63, oke. Karena kan lu nggak ngontrol gula. Iya, nggak. Tuh perut gua tuh sekarang alhamdulillah udah hilang perut gua. Alhamdulillah perut gua. Udah sekarang gua rencana bulking buat naikin lagi berat badan. Tapi yang bukan naikin berat badan, tapi naikin massa otot. Bukan weight gain tapi mass gain. Ya, dengan loading protein jauh lebih banyak. Berarti gua harus lebih banyak makan protein. Nanti, sumbernya lu dari mana selama ini? Gua biasanya dari dada ayam, ikan, telur, tempe, tempe panggang. Kalau gitu lebih gampang Yud, lebih gampang. Jadi kalau lu biasanya makan dada ayam 1, tambahin jadi 2. Aduh anjing. Mantap. Banyak jadi banget. Akan jauh lebih cepat. Lebih cepat habisnya uang gua. Lebih cepat miskin. Iya, lebih cepat. Maksa kali makan ayamnya 2. Aduh. Karena orang nge-gym itu nggak murah, guys. Nggak murah ya? Iya sih. Iya betul. Gua aja sekarang tuh nggak mahal. Nggak mahal. Nggak murah ya? Nggak murah. Iya, nggak murah. Gua sekarang aja makan pagi tuh makan pakai gado-gado. Makan pakai gado-gado tuh telurnya 2. Kan gado-gado sendiri kan proteinnya udah karbonya udah dari sayuran, kacang dari kacang juga. Nah kan ini proteinnya dari mana ya? Ternyata ada dari telur kalau satu tuh kayaknya kurang, akhirnya ditambahin bagus. Proteinnya 2. Terus gua kalau makan biasanya kalau ayamnya 1, tempenya 2. Oh, oke. Tempenya 2. Ya, nggak apa-apa. Gitu. Proteinnya dari situ aja nggak apa-apa. Yang penting level latihannya naikin lagi. Terus makanannya naikin lagi. Barusan gua habis latihan sama Fajar, anjing capek banget gua sampai nggak bisa ngangkat gua. Tangan gua sakit banget anjir. Itu namanya progressive overload. Ya. Latihan yang tenaganya kita tambahin lagi.
Dan tadi itu fokus di push ya? Di push day hari ini. Push day hari ini tadi di itu fokus di dada, sama di shoulder sama di tricep. Sama tricep. Sama tadi gue nambahin olahraga gue sendiri di abs. Karena kata Fajar, gue abs itu harus setiap hari ya. Harus setiap hari. Kalau kita ngebentuk abs itu memang harus setiap hari karena otot paling susah adanya di abs. Yang paling susah diancur. Jadi kalau misalnya, jadi istilahnya kalau kita diet nih, emang ini hilang, sini hilang, di lengan hilang, tapi di perut nggak hilang karena dia itu paling terakhir ya. Betul. Ya, paling terakhir. Paling terakhir. Jadi kalau misalnya orang ngomong, gue mau ngilangin perutnya, lemak di perut doang, nggak bisa ya? Nggak bisa, pasti semuanya. Harus semuanya. Ininya tirus, lengannya ngecil, likarnya kecil gitu. Baru terakhir di perut ya. Perut. Jadi karena lemaknya banyaknya di perut. Jadi emang otomatis kita harus semuanya ya. Harus semuanya, kalau mau diet pasti harus mau kecilin ya semuanya, nggak bisa tertentu, otot-otot tertentu. Nggak bisa, berarti harus. Itu teman-teman. Gila informasi luar yang biasa. sangat ini banget. Jadi kita tuh kalau ada orang ngomong cara mengecilkan perut dalam waktu sekian, berarti nggak mungkin ya? Nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya? Iya, mungkin dia bikin video itu karena udah ini ya. Udah jadi duluan. Oh, udah jadi duluan. Iya benar, ya kan? Udah jadi duluan. Udah jadi duluan. Nanti juga gue mau bikin gitu juga loh. Lu kalau udah jadi curang lo ya, curang banget. Jadi sebenarnya gue tuh ada rencana buat awalnya berhenti no sugar, tapi kayaknya enggak, setelah diskusi sama Fajar, kayaknya gue tetap lanjutin untuk no sugar di hari ke-23 ini untuk dilanjutin, tapi kalau karbonya dinaikin. Nah, karena lu kan kalau untuk sekarang karena lu nggak mau karbo kan, karena lu takut gula itu kan. Nah, kalau sekarang tetap karbo harus ada ya. Iya, gua hitungannya kemarin tuh high fat, low carbs. Ya, itu memang cepat. Itu cepat. Ya, tapi kalau lu baki nggak bisa kalau lu karbo sama nasi. Jadi gua kan tambahin karbo, tapi bukan nama nasi putih, tapi ditambahin dari karbo yang lain. Ya. Gua nambahin dari sama dari karbolator. Iya. Badan lu bisa ngebut. Bisa ngebut. Tinggal apa servis sebulan sekali badan. Iya. Di bengkel suci. Di bengkel suci. Kalau itu enggak. Gua tuh sangat berterima kasih loh sama Fajar nih, udah mau datang ke Coast the Red, udah mau ngajarin gua buat latihan ternyata kayak gimana. Thank you banget, Jar. Gua juga terima kasih buat Bang Yuda. Terima kasih. Sudah mengajarkan aku untuk membuat jokes. Karena aku komik baru yang butuh kombut. Thank you. Bye. Thank you semua.